Saudara, dikisahkan ada sepasang kakek dan nenek pergi berbelanja di sebuah toko souvenir. Mereka datang untuk mencari hadiah bagi cucu mereka. Di dalam toko, mata mereka tertuju pada sebuah cangkir yang sangat cantik. Si nenek berkata demikian kepada suaminya, "Lihat cangkir itu." Dan sang suami berkata, "Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat." Kemudian mereka datang mendekat pada sang cangkir, tetapi tiba-tiba saja cangkir itu berkata kepada mereka, "Terima kasih atas apresiasi kalian, tetapi perlu kalian ketahui bahwa aku dulu tidak cantik. Aku hanya seonggok tanah liat yang tidak berguna." Namun, pada suatu hari, ada seorang pengrajin dengan tangannya yang kotor melemparkan aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku sehingga aku pada waktu itu merasa pusing. "Stop!" teriakku, tetapi orang itu berkata, "Belum." Lalu ia bahkan mulai meninjuku berulang-ulang kali. "Stop!" teriakku lagi, tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan saudara, lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. "Panas!" teriakku dengan sangat keras. "Stop! Cukup!" teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, "Belum." Dan pada akhirnya ia mengangkat aku dari perapian, meletakkan aku dan membiarkan aku sampai dingin. Pada saat itu aku berpikir, selesailah penderitaanku. Tapi tidakkah kau tahu, ternyata semua itu belum berakhir. Sebab setelah aku dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda yang mulai mewarnaiku. Aku ingat benar bagaimana ketika ia menorehkan warna pada tubuhku, ada asap yang begitu memualkan menyelubungiku. "Stop!" aku berteriak. Wanita ini berkata, "Belum." Kemudian setelah ia selesai melakukan pekerjaannya, wanita ini memberikan aku kepada seorang pria yang memasukkan aku kembali ke dalam perapian yang kali ini lebih panas daripada sebelumnya. "Tolong hentikan penderitaan ini." Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi nampaknya orang ini tidak peduli dengan teriakanku sebab ia terus membakarku. Setelah aku mulai kehilangan harapan pada waktu itu karena realita kehidupan yang begitu keras, ternyata orang ini mengeluarkan aku dan membiarkan aku dingin. Dan setelah aku benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku di depan sebuah kaca. Kau tahu, pada waktu aku melihat diriku saat itu, aku sangat terkejut. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Di saat itu aku ingat benar bagaimana semua kesakitan dan penderitaanku tiba-tiba saja sirna dari diriku. Tak kala aku melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupanku. Saudara, cerita cangkir cantik ini mengingatkan kita pada proses yang Allah tengah lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Alkitab bercerita kepada kita tentang banyaknya tokoh Alkitab. Salah satunya yang mungkin kita ingat adalah Yusuf dan Abraham, serta masih banyak lagi. Kita tahu bagaimana hidup mereka tidaklah mudah, sebab Allah tidak segan-segan menggembleng mereka dengan persoalan demi persoalan. Tetapi lewat pengalaman hidup mereka kita bisa melihat bagaimana Allah menggembleng orang yang dikasihinya. Ia menghadapkan mereka pada persoalan dan membiarkan mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Itu bukan karena Allah tidak mengetahui kesusahan yang tengah mereka alami. Itu juga bukan karena Ia tidak mendengar doa-doa mereka, doa-doa yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebaliknya kita tahu Allah membiarkan mereka ada dalam persoalan karena Ia tengah membentuk mereka. Atau dengan kata lain, penderitaan dibiarkan Allah mereka alami karena kasih Allah ada kepada mereka. Saudara,
Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oleh karena itu, saudaraku, ketika engkau pada saat ini mungkin tengah merasa ada dalam persoalan, atau ketika engkau kini tengah merasa sakit karena tekanan hidup yang dialami, jika engkau tengah bergumul dengan realita hidup yang keras, ingat dan bersabarlah. Itu bukan karena Allah tidak mendengar doamu. Itu juga terjadi bukan karena Allah tidak mengasihimu, tetapi sebaliknya hal itu merupakan jalan yang Tuhan tengah lakukan untuk membentuk dirimu agar menjadi versi yang terbaik dirimu sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu, tetaplah bertahan, jangan menyerah. Percayalah pada waktu Tuhan kamu akan melihat bagaimana kehidupan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan tengah membentukmu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, sebab Tuhan tengah menjadikanmu indah sebagai tanda kemuliaannya di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.